Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa roh memimpin Yesus ke padang gurun. Di padang gurun itu selama 40 hari Yesus dicobai oleh iblis. Ia tinggal bersama dengan binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, nada umat itu suami istri bertanya kepada saya, Romo, bolehkah saya atau kami mendoakan orang tua kami yang sudah meninggal? Orang tua kami itu tidak Katolik, tapi kami ingin mendoakan orang tua kami secara Katolik. Apakah itu diperbolehkan? Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apakah orang Katolik boleh mendoakan keluarganya yang sudah meninggal yang tidak Katolik? Saya jawab, justru itu baik, justru itu bagus. Doakanlah orang tuamu secara Katolik. Nah ini, meskipun tidak seiman, lalu bagaimana kok bisa kita mendoakan saudara-saudara kita yang sudah meninggal itu secara Katolik? Kuncinya di bacaan kedua. Bacaan kedua itu surat Petrus itu menyatakan betul bahwa Yesus itu dibangkitkan pertama-tama dalam rohnya itu, digambarkan dalam bacaan kedua itu, bahwa dia mengunjungi mereka yang terpenjara karena tidak percaya pada saat peristiwa air bah. Itu mau digambarkan bahwa air bah dan diceritakan dalam bacaan pertama itu menyapu semua manusia kecuali 8 orang. Dan mereka yang sudah meninggal dunia itu mendapatkan pewartaan Kristus sendiri. Jadi kalau orang yang sudah meninggal itu tetap bisa diselamatkan dengan didoakan oleh mereka yang memohonkan kepada Kristus. Jadi ikatan kita dengan mereka yang sudah meninggal itu di dalam iman. Kita percaya Kristus yang mati sekali untuk menebus dosa seluruh umat manusia, itu termasuk juga bagi manusia yang sudah meninggal dunia. Mau digambarkan mereka yang terpenjara, digambarkan karena tidak memperoleh keselamatan. Karena pada saat kemudian masih hidup diingatkan oleh Tuhan, mereka belum percaya. Tuhan menantinya dengan sabar, dalam bacaan kedua digambarkan demikian. Tapi tetap saja tidak ada pertobatan. Nah ini Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, bahwa kita mendoakan saudara-saudara kita yang sudah meninggal meskipun tidak seiman, memohonkan kepada Kristus supaya Kristus juga mewartakan karya keselamatannya kepada mereka yang mungkin masih di alam gentayangan, tidak jelas, alam yang bagi mereka sendiri bingung, tidak bisa menentukan jalan keselamatan. Sehingga bukan persoalan supaya ya saya pantas-pantasnya mendoakan orang tua atau pantas-pantasnya mendoakan leluhur saya, enggak. Ini lebih dalam lagi. Saya mendoakan mereka supaya mereka diselamatkan juga di dalam Kristus. Nah sekarang kita bisa refleksikan mengapa demikian. Karena Yesus dalam pewartaannya mengatakan waktunya sudah genap, ya. Saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Genap ini bukan sekedar, oh genap waktunya Yesus
star gitu, bukan. Genap itu waktunya kemudian ya sudah karena Allah menjadi manusia. Genap itu menjadi waktu Allah yang ditentukan, inilah mulai keselamatan untuk semua manusia, baik yang hidup maupun yang mati. Genep itu artinya sempurna. Allah mau menyelamatkan keseluruhan, total, keutuhan. Keseluruhan manusia itu ingin diselamatkan. Waktunya sudah genap. Bukan hanya sekedar bagi orang Israel waktu itu atau para rasul, para murid. Tapi dia ingin mengatakan genap itu adalah belas kasih Allah mau sepenuhnya dicurahkan kepada siapapun yang bertobat dan percaya kepadanya. Makanya dikatakan percayalah kepada Injil, itu berarti saya percaya kepada apa? Saya percaya kepada kabar gembira. Evangelion artinya kabar baik, kabar gembira. Bahwa ini adalah kabar keselamatan. Begitu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Sehingga lalu kita bisa melihat ternyata bahwa penyelamatan itu sepenuh-penuhnya memang ingin dikehendaki oleh Tuhan sendiri. Baik manusia yang hidup, bagi manusia yang hidup maupun mereka yang sudah meninggal dunia. Loh Romo, apakah kemudian orang yang sudah meninggal dunia pada saat mendapatkan pewartaan Kristus, makanya dalam iman kita mengatakan yang turun ke tempat penantian, ya, pada hari ketiga dia akan bangkit. Yang turun ke tempat penantian itu bukan ya kepenantian atas keselamatan ya bagi saudara-saudara kita yang sudah meninggal. Diberi pewartaan, apakah mereka kemudian sepenuhnya mau mengikuti Kristus? Ya belum tentu. Tergantung kualitas roh itu sendiri. Ya. Makanya butuh didoakan terus-menerus. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Supaya tidak bingung mereka dan supaya bisa menemukan jalan keselamatan seperti kita menemukan Kristus yang luar biasa. Sehingga kita bisa melihat gambaran dalam bacaan pertama dalam kitab Kejadian itu yang disempurnakan oleh gambaran 1 Petrus. Bagaimana Allah itu ya, tidak lagi akan mendatangkan air bah. Digambarkan busur yang ada di langit itu adalah pelangi. Itu tanda janji saya tidak akan mendatangkan air bah lagi. Tidak akan menghukum manusia dengan air bah itu. Lalu apa yang perlu kita lihat lebih dalam lagi? Bahwa yang digenapi oleh Tuhan, yang air itu yang dulu tadinya membinasakan diubah menjadi air keselamatan. Makanya Anda dan saya itu dibaptis dengan air. Ya, itu berarti Anda dan saya itu yang tadinya harusnya dimusnahkan, sekarang melalui air itu kita diselamatkan. Makanya dibaptis itu dengan air itu mau menggambarkan ini adalah air keselamatan. Janji Allah yang diubah yang dulu memusnahkan manusia karena tidak mau bertobat, sekarang demi Kristus yang rela mati, bukan karena pertobatan kita, tapi demi Kristus yang rela mati demi keselamatan manusia, maka air itu menjadi air yang menyelamatkan. Nah Ibu Bapak saudara-saudari yang terkasih, maka baptis kita ini menjadi baptis yang luar biasa seharusnya. Kita memiliki tanda keselamatan dan harusnya kemudian dihormati dan dihargai menjadi sesuatu yang luar biasa di masa Prapaskah ini perlu untuk direnungkan kembali. Bagaimana kita yang sudah diselamatkan oleh Kristus ini menghargai rahmat baptisan karena air yang menyelamatkan. Nah ini tantangan milenial kita ini sekarang ini baptis itu hanya semacam tanda jadi saja kan. Baptis pertobatan kita untuk memahami tentang baptisan kita itu adalah kita bisa melihat baptis itu sekarang itu hanya ritus. Ya saya dibaptis ya supaya tidak rame Romo, ikut-ikutan istri, ikut-ikutan suami. Ya saya dibaptis supaya sama-sama nanti didoakan anak-anak. Ya saya dibaptis karena keluarga besar saya dibaptis. Itu saja. Apa artinya baptis itu? Apa bedanya saya dengan orang lain yang tidak dibaptis? Apakah kita menghormati betul rahmat baptis ini? Rahmat yang Anda dan saya itu diselamatkan
dari segala dosa karena Kristus, bukan karena kita. Karena kasih dan belas kasih Allah melalui Tuhan Yesus. Nah, ini minggu pertama pada masa Prapaskah ini, kita diajak untuk melihat pertobatan kita. Mari kita bukan skala pertobatan fisik ya. Petrus mengatakan tidak hanya pertobatan fisik, tapi pertobatan yang lebih dalam lagi. Pertobatan rohani kita. Apakah kita menghormati dan menghargai baptis ini? Ya? Apakah kita sungguh-sungguh merasakan rahmat baptis itu membuat kita itu lebih dari yang lain, membuat kita merasa sungguh pantas untuk menghadap Tuhan. Tidak hanya sekedar sebagai sebuah identitas atau tertulis dalam KTP, tapi itulah rahmat yang membuat saya ternyata akan memperoleh rahmat keselamatan yang abadi ini. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mari kita di dalam minggu Prapaskah yang pertama ini kita masuki pertobatan rohani kita, menghargai kembali rahmat baptis yang telah kita terima. Makanya sepanjang 40 hari ini menjadi masa refleksi kita juga. Betul-betul saya mau bertobat, itu salah satu sisinya adalah menghargai jati diri saya, identitas saya, kedudukan saya, dan rahmat yang saya hidupi adalah rahmat baptis yang menjadi tanda keselamatan yang diberikan Tuhan melalui Kristus. Dan melalui rahmat baptis Bapak Ibu, saudara-saudari, inilah Anda mampu menyelamatkan diri Anda mampu menyelamatkan orang-orang yang Anda kasihi. Anda mampu melalui rahmat baptis Anda mendoakan pasangan Anda, mendoakan anak-anak Anda, mendoakan orang tua Anda, bahkan mendoakan leluhur Anda, mendoakan orang-orang yang ingin Anda ajak untuk bertobat, mendoakan orang-orang yang ingin Anda selamatkan di dalam Kristus. Dan dengan rahmat baptis inilah pula Anda dan saya disatukan sebagai umat Kristus yang diselamatkan karena wafat dan kebangkitannya. Dan rahmat baptis itulah yang menjadi milik kita. Waktunya sudah genap, bertobatlah dan percayalah kepada Injil, kabar sukacita yang perlu kita resapi kembali, kita hayati, kita perjuangkan, dan kita hidupi dalam kehidupan sehari-hari kita dengan bangga, dengan yakin, aku ini milik Kristus, aku ini dibaptis untuk memperoleh keselamatan. Bukan sekedar pertobatan fisik, hanya sekedar puasa dan pantang, tapi pertobatan batin yang lebih dalam. Aku bangga dengan baptisanku sebagai milik Kristus. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin.